Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Julpara Madina dengan NIM 10123042. Pada presentasi ini saya akan membahas bagaimana teori Keynes menjelaskan mekanisme pasar tenaga kerja, terutama perbedaannya dengan pandangan teori klasik. Langsung saja, pasar tenaga kerja Keynes yaitu perspektif klasik berbanding dengan teori Keynes. Yang pertama adalah menurut Bediono pada tahun 2001, Keynes memandang pasar tenaga kerja bekerja dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan kaum klasik, terutama dalam hal kemungkinan pengangguran bertahan lama. Lalu kaum klasik percaya bahwa pasar tenaga kerja selalu kembali ke full employment dengan cepat karena upah dan harga yang fleksibel. Terbanding dengan teori Keynes menekankan bahwa dalam kenyataannya upah dan harga tidak selalu fleksibel, sehingga penyesuaian menuju full employment bisa terhambat. Jadi, inti perbedaannya adalah bahwa kaum klasik percaya pasar dapat memperbaiki dirinya sendiri, sedangkan Keynes melihat bahwa dalam dunia nyata banyak faktor membuat penyesuaian berjalan lambat, sehingga pengangguran bisa berlarut-larut. Ada jenis pengangguran menurut ekonomi klasik. Di sini ada 3 poin, di mana yang pertama frictional unemployment terjadi ketika pekerja berpindah sektor atau pekerjaan, dan proses pencarian kerja menyebabkan pengangguran sementara. Dan yang kedua adalah seasonal unemployment, adalah pengangguran yang muncul akibat perubahan musim. Biasanya dialami sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan. Dan yang terakhir adalah institutional unemployment, terjadi ketika kebijakan seperti upah minimum atau kekuatan serikat bekerja menjaga upah di atas titik keseimbangan pasar. Ketiga jenis pengangguran ini dianggap wajar dalam ekonomi klasik. Mereka percaya pengangguran ini bukan masalah besar karena sifatnya sementara dan bisa hilang dengan sendirinya jika pasar dibiarkan bekerja. Selanjutnya ada mekanisme penyesuaian pasar tenaga kerja menurut klasik. Ada 3 poin juga. Yang pertama adalah dalam pandangan klasik, upah bersifat fleksibel, sehingga penawaran dan permintaan tenaga kerja akan selalu bertemu kembali pada posisi full employment. Lalu ketika pengangguran meningkat, pekerja bersedia menurunkan upah sehingga biaya produksinya menurun dan perusahaan kembali meningkat output. Dan akhirnya penurunan upah mendorong kurva penawaran agregat bergeser ke bawah dan ekonomi kembali ke tingkat output maksimal. Artinya selama upah bisa naik turun dengan mudah, maka pasar tenaga kerja akan menemukan titik keseimbangannya tanpa perlu campur tangan dari pemerintah. Selanjutnya ada pandangan Keynes, yaitu hambatan dalam penyesuaian. Yang pertama adalah Keynes menekankan bahwa dalam kenyataan terdapat berbagai hambatan, seperti kekuatan upah yang membuat upah nominal sulit turun meskipun pengangguran meningkat. Yang kedua adalah reaksi pelaku ekonomi seperti produsen, konsumen, dan tenaga kerja sering lambat karena informasi yang diperlukan tidak selalu tersedia atau mudah diakses. Dan yang terakhir adalah situasi membuat proses penyesuaian harga dan upah tidak berlangsung cepat, sehingga pengangguran dapat bertahan selama bertahun-tahun. Ini terjadi karena hambatan-hambatan. Keynes percaya bahwa pengangguran dapat bertahan lama dan pasar tidak mampu menyesuaikan masalah ini sendiri. Selanjutnya, aplikasi kebijakan Keynes. Keynes berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan mekanisme pasar alamiah karena prosesnya lambat dan sering tidak efektif. Untuk mengembalikan ekonomi pada posisi full employment, pemerintah perlu mengambil langkah aktif seperti meningkatkan pengeluaran fiskal. Jadi menurut Keynes, peran pemerintah sangat penting untuk mendorong permintaan agregat agar ekonominya bisa dipulihkan.
Selanjutnya ada penanganan depresi dan inflasi. Ada 3 poin juga. Yang pertama adalah pada masa depresi ekonomi, pemerintah perlu meningkatkan pengeluaran, penurunan pajak, dan meningkatkan tingkat bunga untuk mendorong konsumsi dan investasi. Yang kedua adalah sebaliknya. Ketika permintaan agregat terlalu meningkat dan menimbulkan inflasi, pemerintah harus mengurangi belanja, menaikkan pajak, dan memperketat kebijakan moneter. Dan yang terakhir adalah kedua kebijakan ini bertujuan menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari gejolak permintaan agregat yang berlebihan. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah harus menyesuaikan kondisi ekonomi, dorong ekonomi saat lesu dan tahan ekonomi saat terlalu panas. Selanjutnya ada proses makro Keynes. Di sini ada 3 pasar utama. Yang pertama adalah teori Keynes menjelaskan bahwa perekonomian bergerak melalui interaksi 3 pasar utama, yaitu pasar barang, pasar uang, dan pasar tenaga kerja. Dan ketiga pasar ini saling mempengaruhi dan tidak dapat dianalisis secara terpisah, karena perubahan pada satu pasar akan berdampak ke pasar lainnya. Dan keseimbangan umum hanya akan tercapai jika seluruh pasar mencapai titik keseimbangan secara simultan. Dan selanjutnya adalah siklus aliran ekonomi, yaitu produksi, pendapatan, dan juga pengeluaran. Yang pertama adalah proses ekonomi ditandai dengan aliran yang terus berputar, di mana produksi Q menciptakan pendapat Y atau pendapatan bagi rumah tangga. Lalu yang kedua adalah pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk melakukan pengeluaran atau Z untuk membeli barang dan jasa yang ada. Lalu yang terakhir adalah menurut Keynes unsur yang paling aktif menggerakkan putaran ekonomi adalah Z, yaitu permintaan agregat, sementara output dan pendapatan menyesuaikan. Jadi menurut Keynes, konsumsi dan pengeluaran masyarakat adalah motor utama penggerak ekonomi. Selanjutnya, di sini ada pendekatan ISLM dalam analisis makroekonomi, yaitu pendekatan ISLM merupakan metode analisis makroekonomi yang menjelaskan bagaimana pendapatan nasional dan suku bunga berbentuk melalui interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Bagian IS menggambarkan kondisi ketika pengeluaran masyarakat sama dengan produksi, sehingga perubahan suku bunga dapat memengaruhi investasi dan aktivitas ekonomi. Sementara itu, bagian LM menunjukkan keseimbangan di mana pasar uang, yaitu saat kebutuhan masyarakat terhadap uang sesuai dengan jumlah uang yang beredar. Dengan menggabungkan kedua pandangan ini, pendekatan ISLM membantu kita memahami bagaimana kebijakan fiskal dan moneter memengaruhi pendapatan, suku bunga, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Model ini membantu kita memahami bagaimana kebijakan fiskal dan moneter memengaruhi pendapatan nasional dan stabilitas perekonomian. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, pemikiran Keynes menegaskan bahwa perekonomian tidak selalu dapat pulih sendiri ketika permintaan agregat melemah, sehingga produksi turun dan pengangguran meningkat. Pasar tenaga kerja pun tidak sepenuhnya fleksibel karena upah sulit untuk diturunkan, sehingga pengangguran sering terjadi, bukan karena pekerja tidak mau bekerja, tetapi karena perusahaan kurang membutuhkan tenaga kerja. Melalui model ISLM, kita dapat melihat bagaimana pasar barang dan pasar uang saling memengaruhi dalam menentukan pendapatan dan bunga, sehingga kebijakan fiskal dan moneter menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas, mendorong pertumbuhan, dan meningkatkan kesempatan kerja. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf.